Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya yang mana ini hampir dirasakan atau dilewati sebagian besar para penderita stroke di saat awal serangan stroke. Di sini biasanya terdapat adanya gangguan dalam hal masalah psikologis, yaitu beban yang mana sebagai seorang yang dahulunya hidup normal, badan bisa bergerak dengan keinginan sendiri tanpa harus dibantu orang lain, sedangkan saat ini untuk bergerak sangat susah dan harus meminta pertolongan orang lain maupun harus dibantu dengan berbagai cara. Inilah beban tersebut yang mana menjadi awal seorang penderita stroke mengalami beban mental. Jadi di sini intinya yang bisa membuat seseorang bisa bangkit berawal semuanya dari kekuatan mentalnya. Jadi semua para penderita stroke yang pulih, kekuatan mentalnya saya akui pasti 2 jempol. Karena di sini kalau masih pikirannya masih berat, berpikir dan beban dengan kehidupannya, beban dengan keadaannya, selalu berpikir seperti itu, maka tubuh ini akan lemah. Kenapa lemah? Pada saat tubuh kita diajak untuk berpikir dan itu menjadi beban kita, otomatis tubuh kita bereaksi, yaitu bagian pencernaan kita menghasilkan asam lambung yang berlebih daripada biasanya. Asam lambung yang berlebih berdampak pada tidak nyamannya posisi perut, sehingga kondisi ini memperparah keadaan, yaitu yang mana biasanya seorang penderita stroke membutuhkan sumber tenaga untuk melakukan aktivitas berjalan ataupun bergerak yang lainnya. Di sini muncullah yang namanya kurangnya nafsu makan, dan akhirnya di situ bertambah lagi namanya penyakit, yaitu gangguan penyakit asam lambung atau disebut MAH. MAH ini memang sekedar kita dengarkan adalah penyakit yang sangat remeh, sangat mudah diobati bagi penderita MAH yang normal saja. Tapi MAH ini ada salah satu penyebabnya, yaitu faktor psikis, faktor pikiran, beban pikiran. Jadi seseorang yang belum bisa menguasai secara psikologis dirinya sendiri untuk bisa bangkit dari kelemahan tubuhnya sangat-sangat susah. Dikarenakan itu, setelah kita bisa mengkondisikan hati kita, pikiran kita dengan tubuh kita, kita bisa menerima kondisi keadaan kita, maka disitulah akhirnya perlahan kita akan bisa mulai bergerak. Di situ juga akan bertahap lagi, yaitu namanya tahap percaya diri atau tahap berani melakukan langkah awal ataupun gerakan awal. Dikarenakan untuk penderita stroke yang awal untuk melakukan latihan adalah latihannya duduk berdiri. Duduk berdiri ini bagi penderita stroke apabila melakukan 1-2 kali itu mungkin hal yang mudah sekali. Akan tapi ini dilakukan secara berulang-ulang, diulang selama 3 kali atau 2 kali dalam sehari. Bisa contoh seperti ini. 1 kali duduk berdiri kita lakukan selama 25 atau sampai 30 kali. Itu dilakukan oleh penderita stroke yang awal untuk memperkuat posisi paha dan juga kaki. Untuk latihan ini adalah latihan yang sangat menjemukan.
Dikarenakan apa? Latihan ini adalah latihan yang harus diulang-ulang sebelum kita melakukan latihan melangkah, berjalan. Latihan ini sungguh sangat menjemukan. Jadi saya sudah melewatinya semuanya. Karena ini kenapa? Semuanya ini butuh perjuangan. Jadi mungkin bagi penderita stroke yang lain, jangan berharap ataupun berpikiran bisa sembuh stroke dengan instan. Tiba-tiba dengan cara alternatif seperti ini, tiba-tiba langsung bisa jalan, bisa lari. Jangan terjebak dengan hal yang seperti itu. Tolong saya sampaikan di sini, jangan terjebak dengan hal yang seperti itu. Karena berbagai pengalaman maupun saya ataupun teman-teman saya semuanya tidak ada yang sembuh dari stroke hanya karena salah satu alternatif. Misalnya alternatif yang saat ini lagi banyak dilakukan di tempat-tempat daerah-daerah kita ataupun sampai sempat viral di mana-mana. Itu kemungkinan besar adalah faktor keberuntungan. Kalau memang bisa terjadi seperti itu. Dikarenakan banyak sekali pasien stroke yang akhirnya kecewa, dia berambisi untuk bisa melakukan terapi alternatif tersebut, antrinya sampai sekian banyak, sampai berkorban biaya, berkorban perjalanan jauh dari luar kota, di sana pun harus antri, ternyata antri pun harus bermalam dulu di sana, menghabiskan banyak biaya. Akhirnya setelah dipijat ataupun apa di sana, terapi seperti apa di sana, akhirnya pulang di sana kecewa. Kecewa ini akhirnya menambah beban pikirannya. Dikarenakan apa? Sebelum dia berangkat, harapannya setelah saya melakukan terapi ini, saya akan sembuh, saya bisa melakukan aktivitas lagi. Akan tapi begitu pulang dari tempat alternatif tersebut, hanya kecewa dan menambah beban pikiran saja. Jadi di sini saya harapkan saya ingin membuka pikiran dari saudara-saudara semua bahwa bangkit dari stroke berawal dari pikiran, semangat, dan juga keinginan keras. Semuanya itu harus dilakukan. Tanpa melalui itu, saya hanya berkata mustahil. Karena saya bicara di sini berdasarkan pengalaman saya. Saya pernah melakukan terapi-terapi tersebut dan akhirnya itu tadi, tidak ada hasil. Kalaupun ada hasil ya hanya penunjang saja. Bukan tiba-tiba langsung bisa saya tiba-tiba dipijat ataupun terapi yang mana tiba-tiba saya bisa bersepeda, tiba-tiba saya bisa lompat-lompat. Tidak seperti itu. Semuanya butuh proses dan butuh perjuangan. Saudara-saudaraku yang saya sayangi, tolong perhatikan ini. Saya harapkan bagi penderita stroke jangan selalu berpikiran untuk melalui jalan yang pintas mencapai kepulihan, mencapai kesembuhan. Jangan sekali-kali memilih jalan itu. Tapi apabila ingin melakukan alternatif hanya untuk penunjang, silahkan. Jadi pada saat misal sepulang dari alternatif tersebut hasilnya tidak terlalu signifikan, tidak ada rasa kecewa dan tidak ada beban. Karena dari beberapa penderita stroke yang sudah merasakan hal tersebut, kecewa, akhirnya dia menjadi beban. Bebannya apa? Akhirnya malas untuk melakukan latihan-latihan yang harusnya dilakukan rutin setiap hari. Beban pikiran ini sangat merusak sekali. Mood yang jelek akan merusak kondisi latihan kita. Kondisi emosi yang kurang bagus akan merusak juga kondisi latihan kita. Yang biasanya kita kondisi rileks, tidak ada masalah atau apa, tidak membebani pikiran kita, di saat kita ada pikiran ataupun ada beban, pada saat kita berjalan akan terasa ada kekakuan atau spastik. Inilah seorang penderita stroke, semuanya pasti mengalaminya, dan saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bahwa semuanya butuh proses dan butuh perjuangan. Dan di sini saya tunjukkan banyak sekali saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang sukses melewatinya. Semuanya butuh perjuangan, butuh waktu, butuh keringat, butuh istilahnya ini tidak ada yang instan untuk mencapai kepulihannya. Semuanya melalui prosesnya masing-masing dan melalui
kesulitannya masing-masing. Jadi tidak ada yang instan di sini. Saya harapkan semua yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bahwa sakit stroke ini harus dilawan. Kelemahannya harus dilawan dengan berlatih bergerak. Kalau kita lemas, kita upayakan kita bergerak. Kalau kita lemah, kita upayakan semaksimal mungkin, kita upayakan gerak semampunya. Walaupun tidak bisa sama dengan penderita stroke yang lainnya, saya harapkan Anda bisa bergerak, entah dengan cara cuman kaki ditendang-tendang saja ataupun kaki diangkat-angkat saja, tapi itu adalah suatu hal yang Anda usahakan. Jangan berdiam diri di rumah menunggu keajaiban untuk kepulihan Anda, karena di sini banyak sekali penderita stroke yang mindsetnya hanya menunggu. Kapan saya bisa sembuh? Kapan saya bisa kerja lagi seperti dulu? Padahal usahanya sangat minim sekali. Saya lihat di situ hanya keluhan-keluhan yang keluar, energi negatif yang keluar, positifnya tidak ada. Hanya mengeluh, akhirnya menyalahkan Tuhan yang menciptakan kita. Itulah kesalahan besar seorang manusia, bahwa tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang tidak memiliki masalah. Bahkan presiden pun pasti punya masalahnya. Semua diatur dengan porsinya masing-masing. Baiklah, semoga ini bisa bermanfaat. Salam sehat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stroke pasti bisa pulih. Amin ya robbal alamin.